Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Friska Amelia, Vira Ambrianti, Anissa Elsa Safadila, dan Nurasana. Dalam video kali ini kami akan membahas materi dalam mata kuliah Ekonomi Kelembagaan, yaitu kultur, sosial kapital, dan juga religion. Yang pertama yaitu kultur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kultur atau budaya mengandung beberapa arti, yaitu hasil dari pemikiran atau akal budi manusia, arat istiadat, dan juga sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar untuk diubah. Secara implisit dan eksplisit, nilai-nilai budaya mempresentasikan ide abstrak tentang apa itu barang, hak, dan keinginan dalam masyarakat. Menurut Kasson, budaya dalam perspektif ekonomi diartikan sebagai subjektif kolektif yang mengandung dua arti, yaitu subjektivitas nilai dan juga subjektivitas probabilitas. Subjektif nilai yaitu artinya perspektif individu tidak dapat diukur secara langsung, melainkan hanya dapat dilihat secara tidak langsung melalui kebiasaan. Sebagai contohnya dapat kita lihat, jika seseorang lebih sering mengkonsumsi kopi dibandingkan dengan teh, dapat kita artikan orang tersebut lebih menyukai kopi dibandingkan dengan teh. Subjektivitas probabilitas artinya tanpa adanya informasi mengenai frekuensi relatif, individu akan mengkaitkan probabilitas personalnya hanya terhadap suatu peristiwa. Probabilitas ini tidak bisa diukur secara langsung, tetapi ketika individu memaksimalkan utilitas yang diharapkan, perubahan perilaku individu tersebut mencerminkan perubahan pada probabilitas subjektivitasnya. Implikasi dari konsep subjektivitas ini adalah frekuensi atau keyakinan dalam tindakan individu tidak bisa secara langsung diamati. Selanjutnya yaitu karakteristik budaya sebagai syarat pembangunan ekonomi. Yang pertama, sensitive differentiation, yaitu kemampuan membedakan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral. Pada masyarakat maju, moralitas dikaitkan dengan legitimasi tujuan akhir. Sedangkan ilmu pengetahuan dikaitkan dengan pilihan alat atau cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pada masyarakat tradisional, perbedaan tersebut tidak terlihat jelas. Yang kedua, high tension, yaitu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan kegigihan dalam mencapai norma yang lebih tinggi. Masyarakat dengan tekanan yang lebih tinggi akan terus-menerus meningkatkan kapasitasnya dan tidak pernah puas akan pencapaian yang telah diperolehnya. Dibandingkan dengan masyarakat yang bertekanan rendah, di mana usaha mereka akan dihentikan jika mereka mencapai suatu permasalahan, dan bersifat hingga permasalahan baru terjadi lagi. Ketiga, atomis, yaitu persaingan bebas, etika kerja keras, dan keinginan untuk menabung serta agresi melalui mekanisme pasar, di mana terdapat dua pendekatan ekstrim yang dikemukakan. Yang pertama yaitu atomistik, di mana pandangan ini menekankan pada bagaimana individu menggambarkan diri sendiri tanpa peduli terhadap kondisi sosial. Pandangan kedua yaitu organik, di mana pendekatan ini menekankan pada bagaimana individu berkontribusi pada pencapaian kolektif sebagai perwujudan masyarakat yang baik atau negara kesejahteraan. Pandangan atomik dan organik sama-sama mendukung kerja keras dan tingkat tabungan yang tinggi, tetapi berbeda dalam proses legitimasinya. Pada masyarakat atomis, kerja keras terwujud dari kapasitas individu, sedangkan dalam masyarakat organik, kerja keras mewujudkan didikan terhadap kelompoknya. Yang keempat, high trust, yaitu sistem hukum yang tidak sempurna menjadikan pasar harus beroperasi dengan rasa saling percaya. Agar menguntungkan pihak yang bertransaksi, pada pasar ditopang dengan kekuatan moral hingga tercapainya rasa saling percaya. Jika terdapat rasa saling percaya antara masing-masing pelaku ekonomi, maka akan tercipta keseimbangan atau equilibrium. Dan sebaliknya, jika dibangun atas dasar saling curiga dan kecurangan, maka transaksi akan gagal. Oleh karena itu, pandangan yang pesimis terhadap pelaku atau perilaku orang
cenderung akan meminimalisir terjadinya transaksi perdagangan. Sedangkan pandangan yang optimal atau optimis terhadap perilaku orang lain akan mendorong pasar bekerja dengan optimal. Yang kelima yaitu judgment, adalah penilaian dilakukan dengan didasarkan teori-teori dan pengalaman yang sesuai. Dalam praktiknya, tidak ada yang murni teori atau murni pragmatis, yang merupakan formula terbaik mencapai kesuksesan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengkombinasikan antar teori dan pragmatis, dibutuhkan penilaian atau judgment. Penilaian melibatkan formula teoritis hanya jika diperlukan, dan tidak mengganti dengan teori lain sesuai fakta yang terjadi, serta melakukan improvisasi dalam pengambilan keputusan jika tidak terdapat teori yang mendukungnya. Selanjutnya, social capital, di mana pengertian social capital yang pertama menurut Putnam tahun 1955, di mana menurut Putnam ini social capital merupakan modal sosial yang mengacu pada fitur organisasi sosial, khususnya asosiasi horizontal seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Selanjutnya menurut Coleman tahun 1988, di mana menurut Coleman sosial kapital ini merupakan entitas yang berbeda dengan dua elemen yang sama, semuanya terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan tertentu dalam struktur. Selanjutnya menurut Grutard tahun 1998. Menurut Grutard, lingkungan sosial dan politik memungkinkan norma untuk berkembang dan membentuk struktur sosial, termasuk hubungan dan struktur kelembagaan yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, supremasi hukum, sistem pengadilan, dan kebebasan politik. Selanjutnya menurut Bank Dunia tahun 2000, di mana menurut Bank Dunia ini modal sosial didefinisikan sebagai norma dan hubungan sosial yang tertanam dalam struktur sosial masyarakat yang memungkinkan orang untuk mengkoordinasikan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kuantifikasi sosial kapital pada tingkat mikro. Yang pertama, kontak dan ukuran jaringan lainnya. 2. Keanggotaan kelompok dan karakteristik. 3. Tingkat keterlibatan sipil atau tanggung jawab. 4. Kekuatan jaringan keluarga. 5. Langkah-langkah kepercayaan. Dan yang terakhir, tidak adanya kekerasan. Fungsi sosial kapital. Fungsi yang pertama adalah menurunkan biaya transaksi pertukaran. Fungsi yang kedua, meningkatkan penyebaran informasi dan inovasi. Ketiga, memperkuat mekanisme asuransi informal. 4. Meningkatkan kemungkinan terjadinya pertukaran yang sensitif terhadap kepercayaan. Dan fungsi yang terakhir adalah meningkatkan kinerja otoritas lokal dengan menarik mereka ke dalam jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentukan sosial kapital. Yang pertama yaitu partisipasi dalam suatu jaringan. Adanya kecenderungan tiap individu untuk bersosialisasi dan membentuk jaringan atas dasar prinsip sukarela, kesamaan, kebebasan, dan keberadaban. Hal ini biasanya terbentuk karena kesamaan keturunan, agama, suku, dan lain-lain. Yang kedua yaitu reciprocity atau hubungan timbal balik. Saling tukar-menukar kebaikan antar individu dalam nuansa altruisme atau empati
dan mementingkan kepentingan orang lain. Pada masyarakat yang memiliki semangat resiproritas atau rasa saling yang tinggi, masalah-masalah sosial seperti kemiskinan akan lebih mudah diatasi. Yang ketiga, trust atau kepercayaan. Ini didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan berperilaku sesuai harapan dan tidak berperilaku oportunistik. Tingkatan-tingkatan trust itu ada 3. Yang pertama, tingkat individual atau karakteristik individunya. Yang kedua, tingkat relasi sosial atau atribut kolektif suatu masyarakat. Yang ketiga, tingkat sistem sosial. Ini adalah nilai publik yang difasilitasi oleh sistem sosial yang ada. Yang keempat yaitu norma sosial, yaitu seperangkat aturan yang diharapkan akan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat. Berfungsi untuk mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Dan ini terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial. Tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat. Ide ini telah dianut dari generasi ke generasi. Yang kelima yaitu nilai-nilai atau values. Ini ide yang telah dianut oleh generasi sebelumnya dan dianggap penting oleh anggota masyarakat. Nilai harmoni, prestasi, kerja keras, dan kompetensi kadang bersifat kontraproduktif terhadap kemajuan. Misalnya, demi keharmonisan kadang mencegah orang untuk berkompetisi. Yang keenam yaitu tindakan yang proaktif atau keinginan untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. Keinginan untuk memberi dan melayani, memperkaya ide, memecahkan masalah-masalah sosial yang menimbulkan kepedulian dan meningkatkan pengetahuan. Contoh pengaruh trust dan norma sosial. Trust dan norma sosial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak trust terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi di negara-negara miskin. Jika trust dalam suatu negara tinggi, maka tidak diperlukan adanya sistem kontrak yang membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga biaya transaksi menjadi lebih rendah. Kemudian meningkatkan produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama masyarakat dan trust berpengaruh signifikan terhadap investasi dan pendapatan per kapita. Semakin tinggi trust di suatu negara, semakin tinggi investasi di negara tersebut. Tingginya investasi tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang religion atau agama. Jadi agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata cara kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kemudian, di dalam keagamaan itu terdapat dimensi-dimensi religion atau keagamaan, di mana menurut Glock dan Amsterdam, Ancok dan Suroso tahun 2011 menjelaskan bahwa untuk melihat religiusitas seseorang dapat dilihat dari 5 macam dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi keyakinan. Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan di mana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut, seperti keyakinan tentang malaikat, nabi dan rasul, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga dan neraka, serta qada dan qadar. Yang kedua yaitu ada dimensi praktik agama, di mana di dimensi ini mencakup perilaku ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang-orang untuk menunjukkan komitmen pada agama yang dianut, seperti pelaksanaan sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, doa, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada dimensi pengalaman, di mana di dimensi ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman agama, perasaan-perasaan, dan sensasi-sensasi yang pernah dialami seseorang seperti perasaan tentram setelah beribadah, doa-doa yang terkabul, dan sebagainya. Yang keempat ada dimensi pengetahuan agama, di mana di dimensi ini mencakup pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi seperti pengetahuan tentang isi Al-Quran, hukum-hukum Islam, sejarah Islam, dan sebagainya.
Dan yang kelima itu ada dimensi pengamalan, di mana di dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan individu yang berperilaku dengan dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain seperti suka menolong, berderma, berlaku jujur, tidak mencuri, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan, di mana terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, atau disebut sebagai faktor bawaan yang dibawa sejak lahir. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan seseorang antara lain, yang pertama ada pengalaman pribadi. Semua pengalaman pribadi yang dilalui seseorang sejak lahir adalah pengalaman pribadinya masing-masing. Pengalaman pribadi termasuk pengalaman beragama. Maka dalam pembentukan sikap dan perilaku keagamaan hendaknya ditanamkan sedini mungkin dalam pribadi seseorang, yakni sejak dini dari dalam kandungan. Yang kedua itu ada pengaruh emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi dan menyertai kesesuaian di dalam diri secara umum. Keadaan yang merupakan penggerak mental dan fisik bagi individu dan dapat dilihat melalui tingkah laku luar. Emosi merupakan warna efektif yang menyertai sikap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud dengan warna efektif tentang perasaan yang dialami seseorang pada saat menghadapi suatu situasi tertentu, contohnya perasaan gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci, dan sebagainya. Emosi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan perilaku seseorang. Zakiyah Darajat menyatakan bahwa sesungguhnya emosi memegang peranan penting dalam pembentukan sikap dan tindakan agama. Tidak ada satu sikap atau tindak agama yang dapat dipahami tanpa mengindahkan emosinya. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan seseorang antara lain, yang pertama ada lingkungan keluarga. Jadi, keluarga itu merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak dalam Islam sudah disadari. Keluarga dinilai sebagai faktor paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan. Yang kedua yaitu ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pembelajaran yang diatur sesuai dengan kurikulum, sehingga dengan sistem tersebut anak akan memperoleh pengetahuan yang bertingkat secara terus-menerus. Dalam hal ini termasuk pengetahuan agama. Dalam sekolah, anak diajarkan tentang Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, akidah, dan akhlak yang semuanya terangkum dalam pendidikan agama Islam. Melalui kurikulum yang berisi materi pengajaran, sikap dan keteladanan guru serta pergaulan antar teman di sekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting dalam membentuk pribadi anak. Karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi sosial, kebudayaan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Perkembangan masyarakat juga mempengaruhi arah perkembangan hidup anak, khususnya yang menyangkut sikap dan perilaku sosial. Corak perilaku anak atau remaja merupakan cerminan dari perilaku lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas perkembangan perilaku dan kesadaran bersosialisasi anak sangat bergantung pada kualitas perilaku sosial warga masyarakatnya. Norma dan tata nilai yang ada dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan. Misalnya, lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat
akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan anak. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, 3 tujuan pokok sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pencapaian keadilan ekonomi dan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu ada kemakmuran yang luas dan penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga itu ada penerapan praktik ekonomi dan keuangan Islam. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.